Anda kembali menyaksikan CNBC Indonesia bersama saya Andi Shalini. Dan kami lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Ibu Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas. Bu Vivi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi sebelum jeda saya tanyakan kepada Anda, bagaimana sih Bu kondisi gap pembangunan saat ini khususnya mungkin di Indonesia, dan bagaimana kondisi ini juga bisa di-address dalam forum High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024 ini? Kalau bicara gap pembangunan di Indonesia, kita biasanya bicara dalam konteks gap antar kelompok pendapatan dan juga gap antar wilayah. Tentunya banyak sekali program-program pemerintah yang mengadres isu inequality ini. Seperti misalnya terutama setelah COVID ya, banyak sekali kita rasakan program-program bantuan sosial yang tidak hanya bersifat sebagai social safety net, jaring pengaman, karena terjadi krisis, tetapi juga dilanjutkan seperti salah satunya kartu prakerja untuk lebih mengempowering atau memberdayakan masyarakat, termasuk juga keekonomian ya. Jadi akses permodalan, membangun kapasitas, dan juga tentunya perluasan lapangan pekerjaan. Kemudian juga kita tahu Pak Jokowi mendorong banyak sekali pembangunan infrastruktur di luar Jawa yang tentunya untuk juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Nah, dalam konteks High Level Forum saat ini tentunya kita berbicara dengan banyak negara-negara di Afrika utamanya yang tentunya kita ingin membangun kerjasama ke depannya bagaimana Indonesia bisa berpeluang ya, bukan hanya kita memberikan contoh baik begitu, tetapi juga banyak kolaborasi ekonomi yang kita bisa kerjasamakan dengan Afrika tentunya. Mungkin termasuk salah satunya adalah ekonomi biru ya Bu ya, juga termasuk topik yang akan dibahas dalam High Level Forum on Multi-Stakeholders Partnerships ini Bu Vivi. Ya, sebetulnya untuk ekonomi biru ini kalau kita berbicara mengenai Indonesia harus terus tumbuh ke depannya, tetapi dengan sumber-sumber pertumbuhan yang relatif terbatas ya, kalau kita bicara hanya terestrial, tentunya dengan 2/3 laut, ocean atau laut menjadi sumber pertumbuhan baru Indonesia ke depan. Nah jadi ada 2 pilar biasanya kita bicara mengenai penguatan pilar traditional sector yang sudah ada sekarang, baik itu misalnya perikanan tangkap, atau juga perikanan budidaya yang sudah ada, kita modernisasi dan juga tentunya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dan kita juga membangun pilar yang relatif baru, kita nyebutnya emerging sector, seperti bioteknologi, kemudian juga sampai dengan mining, deep sea mining ya di laut, termasuk juga sumber energi baru atau terbarukan yang ada di laut ya. Misalnya dari ombak, tidal wave, dan berbagai algae yang juga sebagai carbon sequestration. Sehingga tentunya banyak sekali research yang diperlukan dan tentunya pendanaan investasi untuk mendukung ekonomi biru ini. Berbicara soal pendanaan, tentunya pembiayaan ini juga menjadi hal yang krusial ya Bu ya. Salah satunya juga untuk bisa mencapai tujuan SDGs. Bagaimana melalui forum High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024 ini juga bisa menemukan berbagai pembiayaan yang solutif juga Bu bagi berbagai pembangunan khususnya pembiayaan SDGs ini. Ya, sudah sejak beberapa tahun terakhir, terutama pasca recovery COVID ini, berbagai forum di dunia kita membicarakan bagaimana pendanaan SDGs yang kebutuhannya meningkat. Kalau sebelum COVID ini globally itu sekitar 2,1, setelah COVID itu diprediksi sekitar 4,1. Untuk Indonesia sendiri kebutuhannya 1 triliun US dollar per tahun. Ya, karena tadi berbagai target-target kita yang sebagiannya ada mengalami kemunduran. Jadi double istilahnya atau bahkan lebih dari itu. Nah tentunya sumber-sumber pendanaan yang ada, yang reguler seperti dari pemerintah dan juga sumber pendanaan reguler secara global selalu terbatas. Sehingga yang kita kembangkan, ini juga tingkat global adalah pendanaan inovatif. Yang dimaksud pendanaan inovatif tentunya berbagai bentuk-bentuk
instrumen yang mendorong kolaborasi dunia usaha ya, bisnis untuk juga mendanai program-program yang bertujuan untuk pencapaian SDGs. Misalnya di Indonesia untuk 3 tahun terakhir kita sudah membangun apa yang disebut sebagai SDG Bond. Kita fokus waktu itu untuk sektor sosial, terutama untuk keperluan vaksin anak-anak supaya bisa 100% anak-anak kita tercakup dalam vaksin-vaksin yang dibutuhkan. Kemudian kita juga untuk pendanaan biru sudah mengembangkan juga Blue Bond, ya, terutama untuk sektor-sektor dukungan ke arah pengembangan ekonomi biru yang tadi saya sebutkan. Selain itu saat ini kami sedang menyusun juga tentunya berkolaborasi dengan banyak pihak, itu Coral Bond. Ya, karena Coral Bond kita termasuk hotspot terbesar di dunia, itu adalah tempat ikan sebagai sumber pangan dunia juga. Jadi tentunya kita mendorong kalau kita bisa menjual bond ya, yang dibiayai, dibeli oleh berbagai swasta, investor, green investment biasanya yang tertarik untuk membiayai kegiatan seperti ini, kita terbantukan untuk memelihara koral-koral kita agar tetap sustainable. Kemudian saat ini kita juga sedang bekerja sama untuk membuat Orange Bond. Itu untuk goal 5, jadi untuk women empowerment ya. Karena banyak sekali kita merasakan bahwa peran perempuan di berbagai sektor itu mengakselerasi pencapaian SDGs. Selain itu kita juga mengupayakan blended finance, jadi merupakan pendanaan campuran tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari dunia usaha, dari masyarakat seperti misalnya dari zakat ya, kita menerbitkan zakat fikih gitu ya, bahwa zakat kita bisa tidak hanya untuk keperluan sosial tetapi juga bisa untuk memperbaiki lingkungan atau juga untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, berbagai instrumen-instrumen inovatif ini tentunya perlu terus dilengkapi di Indonesia, dan Indonesia lumayan leading ya, jadi tentunya pada forum multi stakeholder partnership kali ini kita bisa menularkan juga kepada negara-negara lain ya, supaya tentunya kolaborasi di tingkat dunia juga terjadi. Targetnya kapan Bu? Beberapa instrumen solutif tadi yang ditawarkan, apakah memang di forum ini juga akan ditawarkan seperti Coral Bond tadi yang disampaikan? Kalau yang sudah jalan itu SDG Bond dan juga Blue Bond. Coral Bond mungkin 2026 ya, sama juga dengan yang Orange Bond. Karena perlu waktu untuk menyiapkan tidak hanya instrumen tetapi juga mekanisme, standar, dan juga bagaimana mengkurasi program-program yang bisa dibiayai. Bu Vivi, tadi di awal Anda sempat mengatakan terkait dengan saat ini dunia sedang dihadapi dengan masalah triple planetary crisis gitu Bu, masalah yang mencakup multidimensional. Bagaimana forum ini juga bisa mengadres dan juga keterlibatan Indonesia yang juga bisa dikatakan menjadi pemimpin di forum ini? Salah satu yang kita khawatirkan adalah kenaikan suhu bumi yang kalau IPCC beberapa waktu yang lalu tahun 2000 itu mengestimasi kenaikan paling tidak 1,5 derajat Celcius di tahun 2100. Namun mulai tahun 2023, tahun lalu ya terutama, kita hit the record ya. Sekarang itu sudah 1,3 derajat Celcius, artinya tahun 2024 ke 2100 kan masih cukup panjang. Nah, berarti alarming buat kita semua mengupayakan supaya kenaikan itu bisa ditahan atau bahkan bisa diturunkan. Banyak hal yang bisa dilakukan tentunya, antara lain kita bisa mendekarbonisasi industri, ya, memasang peralatan cleaner di pabrik-pabrik, kemudian juga mengupayakan circularity dalam proses bisnis industri supaya tidak mengeluarkan emisi yang besar. Transportasi juga kita dorong untuk beralih kepada electric vehicle ya, sekarang sudah mulai banyak, tentunya harapannya langit lebih biru gitu ya, emisi nggak berkurang. Selain itu tentunya kita juga mengupayakan pelestarian hutan ya, menjaga
karbon dari mangrove itu tetap terjaga, termasuk juga tentunya berbagai upaya yang kita lakukan dalam hal circularity, tidak membuang sampah plastik ke laut, kemudian juga mengurangi penggunaan plastik, sehingga tentunya semua yang kita upayakan harapannya bisa menahan laju kenaikan suhu bumi. Dari berbagai topik yang akan dibahas dalam forum ini Bu, apa saja sih Bu poin-poin atau highlight yang ingin disuarakan oleh Indonesia, khususnya di tengah berbagai tantangan yang cukup pelik saat ini? Seperti tadi saya sempat singgung bahwa high level forum ini merupakan sarana kita untuk berbagi pengalaman. Dari pihak Indonesia beberapa yang kita ingin share tentunya kita sudah punya Blue Economy Framework, kita juga sudah menjalin kerjasama dengan ASEAN untuk ASEAN Blue Economy Framework dan tentunya beberapa upaya terkait lainnya. Kemudian kita juga sudah membuat Circular Economy Strategic Action Plan yang itu juga salah satu sesi nanti saya bicara terkait dengan itu. Kemudian juga terkait dengan financing ya. Tadi contoh-contoh yang sudah saya sebutkan, saya pikir itu merupakan pembelajaran yang baik untuk kita kolaborasikan lebih lanjut dengan negara-negara lain. Kolaborasi ini tentunya juga akan mempercepat Bu pencapaian target SDGs. Bagaimana harapan Anda Bu melalui forum ini juga bisa mempercepat berbagai tantangan ataupun mungkin permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target SDGs di tahun 2030 nanti? Ya, kalau saya biasanya pakai tahu, mau, mampu. Artinya kita bikin awareness, campaign, advokasi, dan juga tentunya pembelajaran bersama mengenai isu-isu global, termasuk juga tentunya dampak implikasinya if we do nothing. Dan menaikkan sense of urgency kita pada hal-hal yang memang harus kita kerjakan segera. Dan ke depan tentunya ini juga diminta oleh Sekjen PBB ya, bahwa kita pembangunan ke depan itu terutama kalau dalam konteks SDGs kita perlu mengupayakan transformasi. Dan Indonesia sudah menyiapkan itu di dalam rencana pembangunan jangka panjangnya, baik itu transformasi sosial, transformasi ekonomi, tata kelola yang didukung juga melalui keamanan, diplomasi ya, serta tentunya ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Nah, berbagai strategi transformasi ini tentunya sangat layak untuk kita diskusikan dengan negara-negara lain yang nantinya bisa menjadi pembelajaran dan tentunya kita ingin sekali mendengarkan kemajuan yang juga dilakukan banyak negara. Di Afrika jangan salah, mereka punya the new Singapore of Africa, itu ada di Rwanda. Dia sekarang sangat maju hanya karena dia fokus pada pengelolaan sampah. Jadi mereka sekarang sangat banyak ya menjadi pembicaraan di tingkat dunia dan tentunya ini menjadi kesempatan baik kita juga untuk belajar dari mereka. Dengan wadah saling berdiskusi dan bertukar pengalaman Bu, bagaimana nanti Indonesia bisa mengambil solusi dari ini dan juga memastikan keberlanjutan dari beberapa hasil konkret yang telah diputuskan bersama? Ya. Karena 6 tahun ke depan untuk pencapaian SDG adalah decade of action, tentunya hal-hal yang kita ambil kesepakatannya pada forum ini perlu yang konkret-konkret ya. Konkret-konkret itu tentunya nggak cuma tadi hanya tahu saja, tetapi bagaimana kita kemudian mau ya. Mau itu artinya kita mengupayakan dalam bentuk programnya, mencarikan dananya, dan tentunya memampukan melalui berbagai bentuk kolaborasi supaya yang hal-hal konkret itu betul-betul bisa terimplementasi. Terima kasih Bu Vivi, kita harapkan bersama dengan adanya forum ini bisa betul-betul memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian target SDGs serta menjadi pijakan untuk kerjasama global, utamanya dalam lintas kerjasama dengan selatan-selatan. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama dengan Ibu Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas. Saya Andi Shalini, CNBC Indonesia, Beyond Business. Bu Vivi, terima kasih Bu.